Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana ca paranang panditanang ca sevana. Puja ca pujaniyanang. Etamang haramutamati Imasa dhamma pariyayasa Sakacang dhammo sotapo di kepada ibu sangha yang saya muliakan, saya hormati kepada saudara-saudara saudara-saudara yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan diberikan kepada kita akan sudah mulai melaksanakan dari bawah adalah sebayang tradisi kita untuk menolong saudara kita walaupun telah meninggal dunia. Disebutkan pati dana, seperti dana adalah berbuat baik, berbakti, balas budi jasa kepada para leluhur atau kepada guru, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ini bukan di kota saja, dimanapun kita berada, di kampung-kampung atau di pulau-pulau. Di dunia ini kalau ajaran Sang Buddha sudah diberikan bahwa kehidupan kita lahir, usia tua, kesakitan, dan juga kematian, dimanapun juga biasa. Nah, selalu ada. Oleh karena itu kita mengingat. Kalau cuma ingat saja tidak lakukan apa-apa, tetapi sayangnya hidup kita masih memiliki derita atau penderitaan yang susah. Tidak mungkin kan kita ajak berobat secara fisik, seperti kasih mimpi ke kita bahwa saya sudah terlahir di alam peta, di alam peta. Saya sedang menderita sakit, mungkin nggak suruh dia ke rumah sakit saja. Menderita makhluk peta suruh ke UGD. Nah, karena di situ ada dokter. Jadi makhluk peta itu bingung mau ke rumah sakit mana. Menderita makhluk-makhluk itu menderita karma, menderita berbuat. Mungkin kalau bahasa Buddhis itu adalah keserakahan dengan kemangkatan. Bahasa Pali namanya miliki lopa keinginan kemangkatan. Itu menjadi sebab telah terlahir di alam yang kelaparan, atau disebut alam peta. Tetapi kelaparan itu sebagian mungkin ada sajian-sajian makhluk, ada mungkin dari sajian bobohan, nasi, bobohan atau daging yang orang tua kita suka sajiannya. Dan ada satu makhluk juga merupakan makhluk peta, tetapi makanannya dasar kebajikan. Dasar kebajikan itu ada namanya Pak Rakatupat Siwito Peta. Makhluk peta ini yang kita suka bertidana. Makhluk peta ini kita suka beriman jasa kepada bangsa. Maka seperti kita sakit, obatnya beda-beda, betul nggak? Kalau sakit luka di luar mungkin betadin,
Kalau suka sakit di dalam mungkin minum. Nah, berbeda-beda. Makhluk peta juga sama juga. Coba lihat ada yang titip pasang foto lah, pasang lilin lah, bunga bobohan ada juga di bawah itu. Nah, karena apa, kita nggak tahu jenis yang makhluk peta datang itu makanan sajinya apa. Tetapi di lantai sekarang yang kita sedang laksanakan secara langsung ini adalah demi untuk makhluk Pak Ratatupa Siwi Kepeta. Kalau peta jenis ini datang hari ini, mereka itu nggak mungkin pulang karena kosong, karena miliki anak cucu atau saudara kita yang sedang melaksanakan. Mungkin tadi juga ada tanah Sarana Pancasila, ada tanah Parita, dan sampai juga untuk mendengarkan dharma atau hukum karma, jasa kebajikan yang kita lakukan di lantai ini miliki jasa untuk makhluk Pakrat Huta Siwa Kepeta. Nah, ini penting sekali. Maka saudara sekalian, kita sebagai anak-anak, kalau kita tidak ada hati-hati, kalau tidak ada waspada, mungkin tidak duduk di sini bisa terlahir jadi makhluk peta di kemudian hari. Mungkin nggak? Mungkin tidak. Mungkin tidak, karena kebakatan berbuat kita lahir di alam asulan. Mungkin. Ada juga yang marah-marah, emosi, kebencian itu kan. Bisa juga berbuat kita telah lahir di alam neraka. Ada juga makhluk-makhluk yang jadi sebab akibat dari kebodohan batin telah lahir di alam binatang. Nah, maka sekarang kita duduk begini seperti manusia. Hati nggak bisa dibaca, betul nggak? Nah, kamu duduk di sini sama sekali, baik-baik semuanya, baik semuanya dari awal sampai sekarang. Mungkin tidak kalau kamu emosi bukan begini. Mungkin tidak sewaktu saat kita ada emosi, badan kamu nggak sopan begini, betul nggak? Mungkin nggak kalau hati emosi badan begini nggak lapi, betul nggak? Tahu kan emosi mukanya senyum nggak? Ada satu hal yang Fatih pernah baca. Nah, kalau di negara, kalau nggak salah Korea Utara, kalau hari yang ada satu hari deh untuk penghormatan kepada mantan presiden yang dulu. Kalau hari itu di undang-undang itu tidak bolehkan masyarakat senyum. Kalau sudah senyum dihukum. Boleh cuma bawa bunga penghormatan kepada mendiang presiden. Dari masyarakat seluruh negara tidak boleh senyum. Kalau senyum disalah. Nah, betul nggak? Hari itu doang. Kalau kamu senyum itu dihukum loh. Sedih nggak? Jadi tidak. Kalau senyum salah. Nah, itu kan dunia ini. Betul nggak? Dunia ini betul. Tadi manusia kita, kalau hatinya beda, kalau fisik juga beda, ucapan juga beda. Nah, maka kita tahu bahwa ajaran Sang Buddha selalu dari sisi yang kita bisa menolong orang lain. Seperti sekarang ada yang percaya kalau meninggal dunia itu tidak terlahir lagi, jadi nggak usah bayar. Lupakan aja lah, lupa aja kan, namanya sudah, namanya juga sudah. Mesti bilang apa lagi? Nah, banyak Pati ajak, ayo Pati datang kepada mamamu, papamu. Nggak usah lah Pati, kan mama kan sudah ada. Ya nggak ada, itu fisik atau batin. Kalau batin gimana? Kamu tidur batin ada nggak? Kamu sedang tidur, kamu posisinya ada di mana? Di kamar atau mimpi jalan-jalan?
kamu sedang tidur nih, badan kamu diam, betul tidak? Dan setelah bangun kamu capek, kenapa? Katanya mimpi naik gunung. Betul nggak? Mimpi naik gunung kok capek. Padahal badan kamu ada di mana? Di gunung atau di kamar? Kok capek? Hah? Berarti orang terbenar dari hatinya, betul nggak? Ada nggak capek pikiran? Pikiran di jalan-jalan juga capek, betul nggak? Kamu ingat perasaan kamu sedang ujian enak-enak, tiba-tiba bertanya dan nggak bisa jawab, pusing nggak kepala kamu? Pusing tidak? Takut tidak? Main, betul nggak? Nah, kamu banyak pikiran itu sangat enteng, tetapi berat tidak? Nah, maka utamakan yang kita butuhkan itu batin. Batin. Nah, seperti kamu jalan kaki 5 kilo, yang capek siapa? Yang capek siapa? Hah? Bukan fisik, mulut yang capek. Betul tidak? Kamu jalan 5 kilo, yang capek siapa? Mulut. Betul nggak? Lutut kamu capek, lutut kamu sakit, yang sakit siapa? Mulut. Betul nggak? Mata kamu melihat suka nggak suka, siapa yang? Mulut. Kuping kamu juga dengan enak, yang mana? Mulut. Karena semuanya bisa omong, itu di mulut. Paham nggak? Paham nggak? Kamu jalan 5 kilo, yang bilang, aduh capek banget. Lutut, kaki, yang ngomong siapa? Yang jalan siapa? Yang capeknya? Coba bayangkan. Mulut itu jalan berapa kilo? Jalan apa-apa. Saya bilang betul nggak? Sampai sekali. Ngomong sampai seminggu capeknya. Padahal jalannya kaki doang, mulutnya. Betul nggak? Ini berarti kasih tahu semua berkumpul di hati. Maka kita menolong orang yang telah meninggal dunia karena daripada 7 hari pertama itu bahaya juga. Karena 7 hari pertama itu sangat keluarkan kita, saudara kita, pernah leluhur kita itu belum terlalu yakin bahwa aku sudah tidak ada. Maka banyak orang tua bilang, Ade, saudara saya meninggal dunia. Hari ini hari ke-7 kami mau sembahyang. Hari ke-6, hari ke-5, 4, 3, 2 dan 1 gimana? Belum. Kenapa belum? Umumnya banyak makhluk-makhluk yang kalau meninggal dunia itu dia belum yakin dia sudah meninggal dunia. Dia masih menunggu badan dia bangkit kembali lagi. Maka kita partidana, kita beriman dasar, batin dia belum umum, batin dia masih belum bisa diterima. Nah, masih sedih, masih pikir itu bingung, kok tiba-tiba daripada aku memiliki badan, kok sekarang badan aku hilang kemana? Dari keberkatan fisik itu sampai keyakinan banget, tradisi disebut hari ke-7. Tadi bukan tidak bisa berbuat baik, bisa pihak kita, tapi cuma keberkatan terlalu kencang. Seperti gini loh, seperti tiba-tiba HP kamu hilang, betul kan? HP kamu hilang, kemudian kita ajak kamu jalan-jalan. Jadi kamu bilang apa sama? Duluan aja, aku harus cari HP dulu. Mana tahu ketemu, betul tidak? Nah, umpamanya apa itu keberkatannya? Apa kita rasa kesayangi paling nomor 1 manusia apa? Maka dia sedang cari barang, apa yang hilang? Pada jasmani. Dan pada waktu biasa kalau kecelakaan, biasanya barang udara kalatan pindah setidaknya ke rumah sakit, setidaknya ke rumah Tuhan, setidak balik ke rumah, betul kan? Dan jadi rohnya banyak yang masih berkumpul, masih menunggu, masih cari
badannya ada di tempat, mungkin di jalan, mungkin di danau, di laut, dimanapun dia meninggal dunia karena dia telah rajin. Maka kita tunggu dia yakin bahwa kamu sudah yakinkan bahwa kamu sudah kalah meninggal dunia. Maka hitung-hitung antara bisa diterima sedikit banyak adalah hari ke-7. Nah, sampai sekarang jadi tradisinya kebaktian tentang kematian itu 7 hari pertama. Terus kenapa bisa munculkan 49 hari lagi? 49 hari itu tradisi itu orang tua kita bilang itu pada waktu sedang berkumpulkan data akan di sidang. Tahu nggak sidang? Di sidang bahwa kamu ini kekuatan kamu banyak karma baik atau karma buruk. Kalau karma baik ada buktinya. Berkumpul. Angkatnya polisi itu sedang berkumpul data mau ditangkap orang yang mencuri, membunuh, asusila, membohong atau pemabukan. Sedang berkumpulkan data-datanya, nanti akan sidang itu 49 hari. Intinya sekarang kasih kamu ingat bahwa kamu selama ini kamu perbuatan baik atau buruk, kamu pikiran baik atau buruk, kamu perbuatan baik atau buruk, lebih banyak mana? Lebih baik bagi kamu lah kita bakal dalam berbahagia. Dan kalau kamu karma buruk lebih banyak, kata-kata di alam petak sebagian, asulah sebagian, dan juga neraka sebagian, dan jadi binatang. Maka mereka itu tunggu sabarnya, kalau kamu berkumpul tenaganya, ingat suka duka apa kamu lakukan selama ini itu akan diungkit oleh, kalau bahasa tradisi namanya jemloong. Jemloong akan tanya kamu gimana selama ini, sidang kudu dibuktikan bahwa kamu benar-benar akan diterima karmamu baik atau tidak baik. Maka berkumpulkan data, pernah doa, pernah meditasi, pernah menjadi orang baik sosial, pernah fakir, pernah kajian waisak, pernah berbuat kebaikan, itu kasih pandangan, kasih waktu selama 49 hari. Nah, tahu kan sebab kenapa dibilang 7 hari pertama, kenapa bilang 49 hari kebaktian itu. Ada juga sampai berapa? Lanjut ke 100 hari. 100 hari itu sudah dihukum, tetapi kamu sendiri masih bisa lah dikit-dikit ingat karma baik, tetapi sedang kalau bahasa badan kita sudah di luar tahanan. Coba batin kamu bisa tidak? Kamu bisa doa, bisa meditasi, sangat bisa, cuma tidak bebas. Mau berbuat baik untuk orang banyak tidak bisa. Paling sedikit hati suka diundang untuk memberikan ceramah atau memimpin doa meditasi di ruang tahanan, baik untuk wanita, baik untuk laki-laki. Mereka itu rajin, tetapi sedikit nggak bisa banyak. Misalkan kasih waktu 1 jam duduk canting, apa juga tiba stop ada kegiatan yang lain gitu loh. Jadi kita mau berbuat baik sehari seperti kita di luar tahanan tidak boleh, karena ada waktunya. Kadang-kadang mereka itu sangat semangat sekali. Baca beritamu sedikit doang, urusan 2 jam, kamu sedikit itu 2 jam itu lama juga. Dan mereka ingin mau berbuat baik sebanyak-banyak, sehingga karma baik yang mereka berkumpulkan dikit-dikit doang akan meringankan hari kepentingan. Hari ada kekurangan hukumnya daripada jadi ringan, salah satu hari kemerdekaan. Dan seperti 79 kemarin 7 Agustus itu hari kemerdekaan itu akan dituntut banyak juga sampai melepas bebas dari tahanan, karena jasa yang berbuat dalam tahanan, jasa hukumnya sudah habis. Nah, intinya kita juga bisa pidana terima jasa kepada sanak keluarga leluhur kita
hari ke-100. Nah setelah itu hitung setahun. Nah berarti kita paham kan 7 hari itu karena masih khawatir badan, masih belum yakin bahwa aku telah meninggal dunia. Hari ke-49 hari itu hari berkumpul data untuk keputusan setelah lahir di alam yang lebih bahagia atau alam menderita. Setelah itu juga dilanjut hukum. Ada juga tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hukum juga udah waktunya udah habis karma buruk berbuah dan juga habis karma buruk usia dan juga dilanjut oleh karma baik. Mungkin kalau lahir alamnya lebih baik dari karma masing-masing. Nah itu menjadi sebabnya. Maka kalau tanya agama Buddha kita, kapan aja bisa berbuat baik bertidaknya kepada sebagian leluhurnya, boleh kapan aja. Terima jasa kapan, meditasi kapan, doa kapan, bolehlah jasa. Semoga dalam hati bertekad berarti bahwa semoga jasa-jasa kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, siang hari, sore dan malam hari ini berlimpah kepada sahabat keluarga kita. Kalau ingat nama, sudah disebutkan nama. Kalau tidak ingat juga nggak apa-apa. Seperti berniat adu modana atau sampai serta waktu kita. Dalam hati semoga semua makhluk turut bergembira dalam hati di alam yang berbahagia. Itu bisa lakukan setiap hari. Kalau kita laksanakan begini setiap hari, biasanya kita ada sedikit berarti di batin kita juga tidak ada bodohannya, batin kita juga tidak ada kebenciannya, batin juga tidak ada kebanggaan. Maka jangan keberkatan dengan apapun kalau tidak lebih baik. Badan jasmani kita juga bukan aku. Badan jasmani bukan aku. Menjadi anicca. Anicca itu kita sedang akan berubah antara kita. Betul nggak? Nah, kalau ilmu yang kamu sedang belajar sekarang belum tentu bisa dipakai untuk sehari-hari. Betul nggak? Belum tentu. Seperti umat pantai barusan pulang dari Inggris ke Belanda, S2 pulang ke Indonesia nggak ada kerjaan, nggak ada. Lucu nggak? Kamu S1 di Indonesia mau jadi ini, mau jadi itu, seperti mimpi, betul nggak? Teman kamu di Indonesia juga barusan pulang dari London kemarin, tapi sekarang nggak ada kerjaan. Kita tidak S2 di Inggris, kita tidak pulang Indonesia nggak dapat duit, masih numpang mau cacan makanan satu bubut aja minta mama, nggak ada kerjaan. Kadang-kadang kita nggak tahu kok kita semua kalau pandangan hati. Boleh nggak kamu itu hobinya apa? Ide kamu yang apa? Kamu suka apa lakukan itu dulu. Sekolah nggak begitu. Apalagi nyaman sekarang, aduh, setiap tahun itu sekolah S1 itu ribuan orang nggak ada kerjaan. Itu kan? Ribuan orang. Makin ya kamu masih kecil-kecil begini, kayaknya seperti orang akan dapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan. Ternyata Indonesia ini aneh. Dukung sekolah setengah mati biayanya. Selesai sekolah buang itu aja. Maksudnya tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita mau. Betul kan? Seperti murid kita kan di Bandung sekolah dokter di Thailand dapat biaya sekolah ke dokter. Sampai ke S3, telepon ke Indonesia, daftar untuk pekerjaan di rumah sakit, dapatnya 10 juta per bulan. Kalau di Thailand 25 juta per bulan. Kamu pilih mana? Pilih mana? Pilih 10 juta di Bandung atau pilih 25 juta di Thailand? Pilih mana? Ya mau nggak mau kan? Ya duit lah.
betul nggak? S3 sama, gajinya berbeda. Mau nggak mau sekarang mau pulang ke Bandung tidak mau Bante, tetapi sayang di Bandung kasih cuma dengan saya kasih cuma 10 juta per bulan. Kita lihat 25 juta kali 1. Cuma jadi dosen perpasar kita kerja sehari doang sudah 25 juta. Total kurang lebih 1 bulan antara 30 sampai 50 juta. Kali Indonesia masih papak dengan 10 juta. Nah, cita-cita kita mau jadi dokter mau. Kalau udah tahu begitu mau pulang atau mau lanjut di Thailand? Mau lanjut. Ini juga sekolahnya kita karena di London. Pulang dari London, ada kerjaan. Mama juga bingung, papa juga bingung, dia juga bingung. Betul nggak? Tiga orang yang bikin bingung. Papa juga, hah? Kamu kan sekolah setinggi begitu gimana cita? Aku juga tahu mau kerja apa Pak? Terus mama juga bilang, wah aku juga bingung sama anak aku. Saat panggil anak, dia terkejut, aku juga bingung. Jadi papa juga bingung, ibu juga bingung, anak sendiri juga. Padahal sekolah juga bingung, selesai sekolah jadi bingung. Betul nggak? Ini kalau bisa, itulah yang dia bilang sosial. Sosial itu kemanusiaan, itu penting. Kemanusiaan. Maka hari ini kita itu tidak bingung kalau mau bantu leluhur kita kalau begitu. Karena udah biasa kita setiap tahun kita lakukan. Nanti juga tahu ada berapa makhluk-makhluk yang mereka ucapan sangat terima kasih kepada kita. Walaupun kelihatan, walaupun tidak kelihatan. Maka setidak kita baik hati dulu tidak salah. Pasti dana itu sangat penting untuk melatih diri. Kita yang akan datang juga di makhluk juga bukan? Hah? Yang akan datang kita juga jadi leluhur juga kan? Betul nggak? Saya mau tanya, sekarang kamu pakai duit nggak? Duit asli atau duit leluhur? Di foto duit itu orang yang kalau meninggal dunia atau bukan? Hah? Hah? Foto kamu pribadi atau foto orang yang sudah ada di duitnya? Hah? Berarti duit leluhur, betul nggak? Kita masih hidup dan pakai duit leluhur, betul nggak? Di foto-foto semua itu rata-rata masih ada atau tidak ada? Nah itu duit leluhur. Maka kita ucapkan terima kasih kepada leluhur karena leluhur kita bikin kita hidup bisa makan, hidup bisa obat-obatan, hidup bisa punya kepentingan, hidup bisa punya kebangsaan. Betul nggak? Maka jangan lupa leluhur kita. Kita akan tidak melangkah di kemudian hari. Dan kita baik sama orang yang masih hidup, juga orang masih hidup akan bantu kita. Kalau kita baik sama orang kalau meninggal dunia, orang kalau meninggal dunia walaupun disebut makhluk lah, disebut leluhur itu berkah juga ada hatinya. Maka itu bukan meninggal dunia dua-dua. Meninggal dunia cuma fisik dan batin tidak ada kematian. Maka ingat baik-baik, batin masih bisa menerima karena baik kita. Disebutkan turut bergembira. Turut bergembira itu mereka sudah rasa senang, mereka akan ucapan terima kasih kepada kita. Maka jangan lupa siapapun yang baik sama kita ya. Semoga hari ini dengan kalian mewakili orang tua, mewakili leluhur, mewakili sanak keluarga berbuat kebajikan begini sangat mulia sekali untuk sikap-sifat walaupun kamu masih anak-anak dan kan butuh belajar ini kata kita berbakti kepada orang lain khususnya papa mama walaupun beliau sebagian yang meninggal dunia juga. Jangan lupa siapapun yang baik sama kita duluan kita akan berbakti terima kasih kepada mereka, minta maaf kalau ada kesalahan seperti pikiran buruk apapun ucapan perbuatan kita karma apapun yang tidak baik kita berbuat kebaikan begini mereka akan dimaafkan kita dan mereka akan didukung di restu kita masa hidup ini tambah kebahagiaan, tambah kesehatan, tambah rezeki, tambah panjang umur. Ya, karena semoga semua makhluk hidup berbahagia.